أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين. فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم.
وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. Dia Ibrahim berkata, apakah urusanmu yang penting, wahai para utusan? Mereka menjawab, sesungguhnya kami diutus kepada kaum yang berdosa, kaum Lut, agar kami menimpa mereka dengan batu-batu dari tanah yang keras, yang ditandai dari Tuhanmu untuk membinasakan orang-orang yang melampaui batas. Lalu kami keluarkan orang-orang yang beriman yang berada di dalamnya negeri kaum Lut itu. Maka kami tidak mendapati di dalamnya negeri itu kecuali sebuah rumah dari orang-orang Muslim atau Lut. Dan kami tinggalkan padanya negeri itu suatu tanda bagi orang-orang yang takut kepada adab yang pedih. Surat Ad-Dariyat ayat 31 sampai ayat 37. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allah la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal anbiya'i wal mursalin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma khtim lana bihusnil khatimah wa na'udzu bika min su'il khatimah wa na'udzu bika minal kafirin wa na'udzu bika minal zalimin wa na'udzu bika minal fasiqin wa na'udzu bika minal munafiqin wa na'udzu bika minal musyrikin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jatinabah. Amin ya rabbal alamin. Bi'aunillah, bi'idnillah, biridhoillah. Di pagi yang indah ini kita bersama-sama masih ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berada di jalan yang suci dan mulia ini, untuk senantiasa berhaqqa tilawatih, senantiasa berhaqqa tuqatih, dan berhaqqa jihadih. Mudah-mudahan dengan wasilah ini diri kita, keluarga besar kita, anak-anak didik kita, siswa-siswi kita, bapak, ibu, wali murid semua yang ada di bumi, sahabat-sahabat guru yang ada di bumi, sahabat pemimpin semua yang ada di bumi,
dan seluruh warga bumi, minal jinnati wan nas, mudah-mudahan mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah. Mudah-mudahan kehadiran kita di muka bumi ini menjadi Abdullah dan Khalifatullah yang rahmatan lil alamin. Mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar Allah mengkokohkan Islam kita, iman kita, ihsan kita, sehingga kita mampu untuk menjadi pribadi-pribadi dan secara umum umat ini menjadi pribadi dan umat yang robbani. Surat Ali Imran ayat 79. Dan doa-doa kita, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan seluruh pelajar yang ada di bumi menjadi pelajar-pelajar yang terpelajar. Mudah-mudahan para pembimbing-pembimbing di bumi menjadi pembimbing-pembimbing yang terbimbing, yang berakhlakul karimah, yang berakhlak mulia, yang mempunyai sifat sidik, fatonah, amanah, tablik. Mudah-mudahan kehadiran kita di muka bumi ini untuk menjadi lentera-lentera cahaya suci. Ayat-ayat yang kita baca yang bersumber dari Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi menjadi motivasi kita untuk senantiasa bangkit, berdiri, maju dengan mulia, dengan beriman dan bertakwa kepada Allah yang kokoh dan beriptek yang kokoh pula. Surat 41 ayat 30 sampai 54. Mari kita kokohkan pemahaman kita di surat Ad-Dariyat ayat 31. Nabi Ibrahim alaihissalam bertanya kepada para malaikat setelah menjamu mereka dengan makanan, akan tetapi makanan yang dihidangkan tidak mereka sentuh, sehingga mendebarkan hati Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian beliau bertanya, apakah ada firman Allah dalam hal ini, hai para utusan? Pada firman Allah yang lain digambarkan, falamma dhahaba an Ibrahim ar-raw'u wa ja'athul bushra yujadiluna fi qaumi Lut inna Ibrahima lahalimun awwahum munib. Ya Ibrahimu a'rid an hadha innahu qad jaa'a amru rabbik wa innahum atihim 'adzabun ghairu mardud. Maka ketika rasa takut hilang dari Ibrahim
dan kabar gembira telah datang kepadanya, dia pun bertanya jawab dengan para malaikat. Kami tentang kaum Lut, Ibrahim sungguh penyantun, lembut hati dan suka kembali kepada Allah. Wahai Ibrahim, tinggalkanlah perbincangan ini. Sungguh ketetapan Tuhanmu telah datang dan mereka itu akan ditimpa adab yang tidak dapat ditolak. Surat Hud ayat 74 sampai 76. Marilah kita senantiasa untuk beriman dan takwa dan senantiasa beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Dengan beramar ma'ruf, maka umat yang ada di bumi akan gemar melakukan sebuah kebajikan-kebajikan, amal-amal yang soleh. Dengan amal-amal yang soleh akan tercipta kehidupan yang kasih dan sayang, saling kasih mengasihi, saling sayang menyayangi dalam ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan benahi mungkar, dengan tangan kita, dengan mulut kita, dengan hati kita, mari kita cegah kemungkaran, perbuatan keji dan mungkar, agar Allah tidak murka, agar Allah tidak mengadab kita, sehingga umat supaya mau kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Surat Ar-Rum ayat 30 sampai ayat 46. Kita lihat ayat 32 sampai 34. Para malaikat menjawab bahwa mereka sesungguhnya diutus kepada kaum Lut dengan membawa azab yang sangat pedih disebabkan dosa mereka yang sangat keji, yaitu melakukan homoseksual. Para malaikat itu akan melempari kaum Lut dengan batu-batu berasal dari tanah yang sangat keras yang telah dibakar, dan telah diberi tanda-tanda dari sisi Allah dengan nama-nama orang yang akan dibinasakan, yaitu orang yang melampaui batas dalam kedurhakaan. Jadi kalau kita ini sebagai umat sudah diberi peringatan, kemudian peringatan itu ditolaknya, kemudian dia berlaku sombong di muka bumi ini, maka pasti dan pasti Allah akan menghancurkan umat itu, akan mengadabnya, akan menyiksanya, dengan harapan agar mereka mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita baca musibah demi musibah yang diturunkan Allah di muka bumi ini. Hendaklah kita sadar dan sadar. Mari kita fafirru ilallah, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dibuka surat 51 ayat 50 sampai ayat 60. Mari kita bersama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar seluruh musibah ini akan menjadi hikmah, sehingga kita semakin dekat, semakin cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan musibah ujian yang diberikan Allah kepada kita. Lihat surat Al-Baqarah ayat 151 sampai ayat 157.
mereka-mereka yang bersabar pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah orang-orang yang Islamnya sejati, imannya sejati, mereka mendapat rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk itu. Amin. Ya Rabbal Alamin. Kita lihat 35 dan 36. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa setelah para malaikat pergi kepada kaum Lut untuk menurunkan adab, timbullah tanya jawab di antara mereka tentang caranya menghancurkan orang-orang yang durhaka. Maka Allah memerintahkan agar mereka lebih dahulu mengeluarkan orang-orang yang beriman dari kampung halaman mereka supaya terhindar dari adab itu. Para malaikat itu hanya menjumpai sebuah rumah saja, yaitu rumah Nabi Lut dengan penghuninya yang muslim sekitar 13 orang saja. Mereka yang selamat pada ayat ini disebut sebagai orang Islam yang berserah diri dan tekun melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Siapa dia yang selamat dari bencana, dari siksa adab Allah? Wassalamu ala manittaba'al huda. Dilihat surat 20 ayat 47. Pada kedua ayat ini diterangkan bahwa di antara kaum Lut hidup orang-orang mukminin dan muslimin menurut Muhammad Ali As-Sabuni. Mereka disebut mukminin ayat 35 karena mereka mengimani dengan hati, dan mereka disebut sebagai orang muslimin ayat 36 karena mereka mengamalkan ajaran-ajaran Allah dengan anggota tubuh mereka dengan ketaatan. Hal ini sejalan dengan hadis Imam Bukhari dan Imam Muslim ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Allahumma sholli wa sallim alaihi ditanya tentang Islam dan iman. Apakah Islam? Beliau menjawab, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan sholat yang 5 waktu, mengeluarkan zakat, berpuasa di bulan Ramadan, dan naik haji ke Baitullah. Dan apakah iman itu? Beliau menjawab, engkau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitabnya, para utusannya, hari akhir, dan kepada takdir yang baik dan yang buruk dari Allah. Riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Mudah-mudahan Islam kita kokoh, iman kita kokoh, dan ihsan kita kokoh, sehingga kita akan bisa hidup secara husnul, dan mudah-mudahan wafatnya dalam keadaan husnul khotimah. Hidup husnul, Ali Imran 102 sampai 200. Wafat husnul khotimah yang kita dambakan surat Al-Fajr ayat 27 sampai 30. Mudah-mudahan kita termasuk. Amin ya Rabbal Alamin. Perlu dijelaskan di sini, apabila kata Islam disebut secara sendiri, maka berarti tercakup pengertian iman. Demikian pula dengan kata iman, bila disebut sendiri berarti tercakup kata Islam. Tetapi kalau kedua-duanya disebut bersamaan, maka keduanya berbeda satu sama lain, masing-masing memiliki arti sendiri-sendiri. Iman berbeda dari Islam. Mari kita lanjutkan ayat yang terakhir 37 dari surat Ad-Dariyat ini. Pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa peristiwa penghancuran kaum Lut hendaknya dijadikan peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan bekas-bekas peristiwa itu dapat dilihat tanda-tandanya, yaitu tumpukan batu-batu tempat diturunkan adab yang telah amblas masuk ke dalam bumi dan berbentuk sebuah danau, yaitu danau Tabariah atau laut mati. Ayat ini mengandung isyarat bahwa jika pada sebuah kota terdapat unsur kekafiran, kedoliman, kefasikan, kemunafikan, kemusyrikan, dan lain sebagainya yang sudah merajalela, dan kita enggan untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, maka tunggulah saat bumi itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu mari kita tetap beramar ma'ruf nahi mungkar, sehingga bumi kita akan dijadikan baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Surat Saba ayat 15. Bumi yang aman, nyaman, penghuninya beriman takwa dan rajin beriman dan bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila dia melakukan sebuah perbuatan maksiat, sehingga dia bertobat supaya selamat dunia akhirat, terbebas dari api neraka. Surat At-Tahrim ayat 6 sampai ayat 8. Maka jumlah orang mukmin yang sedikit tidak dapat menghalang-halangi datangnya adab. Dan bila mayoritas penduduknya terdiri dari umat-umat yang soleh, maka mereka dapat terpelihara dari adab walaupun terdapat di dalamnya beberapa orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita berhati-hati, karena Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan bencana atau adab itu secara keseluruhan. Surat Al-Anfal ayat 24 sampai 25. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala melindungi diri kita dan keluarga besar kita dari bencana-bencana, dan Allah dekatkan kehidupan kita dengan kehidupan yang tentram, damai, sejahtera, zahir dan batin, dengan senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.